Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina ibni Abdillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, sahabat Nahdien yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah melewati hari-hari bulan Ramadan. Yang tepatnya pada hari ini kita telah sampai pada hari yang ke-9 dari bulan Ramadan. Semoga Allah masih memberi kekuatan, keimanan pada diri kita, sehingga kita mampu menuntaskan bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa yang kita berharap menjadi ibadah puasa yang benar-benar mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nahdien yang dimuliakan Allah, Islam datang dan dibawa oleh Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan juga hadis Nabi menjelaskan bahwasanya Islam datang dengan nilai-nilai luhur, akhlakul karimah. Sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Dari dua hal ini, maka kita akan memahami bahwasanya seluruh ajaran Islam akan bermuara pada dua hal tersebut. Baik itu ibadah ritual ataupun ibadah yang lainnya. Kita tahu ibadah ritual sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kemungkaran, keburukan. Begitu juga zakat. Zakat juga akan mempunyai impact kemaslahatan amah. Zakat yang diambil dari para agniya dan diberikan kepada para du'afa, fakir miskin. 8 asnaf khusus untuk zakat, 8 golongan. Maka puasa juga demikian. Sahabat Nahdien yang dirahmati Allah, puasa bagian dari treatment Allah SWT untuk hambanya. Sebuah ibadah yang mengajarkan menahan diri, mengajarkan mengelola kemampuan diri untuk menghindari apa-apa yang dilarang. Puasa al-imsak anil muftirat min tulu'is samsi ila hurubiha. Puasa mencegah kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Puasa mempunyai dua dimensi. Satu dimensi personal. Yang kedua dimensi sosial. Puasa dimensi personal, maka puasa akan mempunyai beberapa fadilah. Di antaranya akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah SWT, menjadikan kita hamba yang bertakwa, dan juga akan melebur dosa-dosa kita.
Tetapi puasa tidak cuma dari sisi personality, tetapi juga harus kita pahami dan mengetahui makna puasa dari aspek sosial. Sahabat Nahdien yang berbahagia, puasa yang merupakan ritual ibadah menahan makan dan minum utamanya dan hal-hal yang membatalkan. Ternyata dari beberapa kajian riset yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga riset semisal dari Basnas atau kampus Islam, bahkan di riset-riset dunia, mempunyai dampak bisa meningkatkan kepekaan sosial kita, menimbulkan empati pada diri kita. Sahabat Nahdien yang kami muliakan, sebetulnya kalau kita merujuk pada hadis Nabi, kepekaan sosial, empati itu sudah menjadi ajaran dari agama Islam. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang hamba imannya tidaklah sempurna bila mana dia tidak mempunyai empati. Dalam hadis tersebut hatta disebutkan, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mempunyai rasa senang pada saudaranya sebagaimana kesenangan yang dia rasakan oleh dirinya. Empati adalah perasaan yang muncul yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati. Beda dengan simpati. Kalau simpati hanya merasa peduli, kasihan, tanpa sampai melibatkan emosional, sampai bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saya kasih gambaran, ketika ada seseorang tetangga kita atau famili kita, saudara kita meninggal, maka orang yang bersimpati itu akan turut berduka cita. Tetapi dia tidak sampai pada level merasakan kesedihan meninggalnya saudaranya atau orang dekatnya. Maka orang yang bersimpati hanya akan merasakan kesedihan yang tidak sampai menyentuh, ikut merasakan dari kesedihan tersebut. Beda dengan empati. Kalau empati, orang akan merasakan kesedihan yang bahkan manifestasinya bentuknya ekspresi. Semisal bisa turut menangis dia. Karena betul-betul merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain itu. Puasa akan mengajarkan itu. Dalam hadis tadi disebutkan kita harus bisa merasakan senang saudara kita sebagaimana kita merasa senang. Artinya senangnya saudara itu bisa kita rasakan. Dalam syarah hadis tersebut, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengutip dari Imam Al-Kirmani menjelaskan bahwasannya
hadis tersebut juga berkonsekuensi wa minal iman ayyabadu li akhihi kama yabadu li nafsihi. Maka bagian dari iman juga orang yang beriman itu harus bisa merasakan marah, sedih dari saudaranya. Hadis ini bisa kita simpulkan mengajarkan kita untuk empati. Menuntut bahkan kita untuk punya rasa empati. Disebutkan dalam hadis tersebut, la yu'minu. Yang dalam syarah hadisnya dijelaskan itu berarti tidak sempurna iman. Iman tidak akan sempurna jika kita tidak punya rasa empati pada sesama. Islam agama yang sempurna. Maka Allah pun mempunyai treatment. Bagaimana kemudian seorang hamba itu bisa muncul, mempunyai rasa empati. Ibadah puasa adalah treatment untuk mengasah diri kita mempunyai empati. Lapar yang kita rasakan, haus yang kita rasakan, itu akan mengajarkan pada kita betapa tidak nyamannya, betapa sedihnya, betapa rasanya susah ketika kita lapar dan haus. Dari sini kita juga akan berpikir bagaimana kemudian mereka yang kelaparan, kehausan, bukan cuma karena ingin sebagaimana kita memperoleh pahala, memperoleh derajat ketakwaan pada Allah sehingga kemudian kita berpuasa. Tetapi mereka memang benar-benar dipaksa untuk lapar, dipaksa untuk haus, dipaksa untuk hidup dengan kekurangan. Maka kita yang berpuasa akan sangat bisa merasakan lapar mereka, bisa merasakan haus mereka, karena kita menjalani puasa dan merasakan itu betul. Sahabat Nahdien yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultanul Ulama Al-Imam Ibn Salam menjelaskan, Izzuddin Ibn Salam menjelaskan dalam satu kitabnya, Maqasidus Syam, ada beberapa faedah, maqasid, tujuan daripada puasa. Disebutkan di situ salah satunya adalah taksirus shadaqat. Puasa itu akan mempunyai tujuan menjadikan orang yang berpuasa akan bersedekah, akan tergerak hatinya untuk bersedekah. Akan timbul rasa keinginan untuk menolong orang, membantu, memberikan sedekah kepada yang tidak mampu. Kenapa? Di situ dijelaskan, li'anna shaima idza jaa'a tadzakkar. Ketika seorang yang berpuasa, ketika lapar, dia akan ingat, dia akan tahu, dia akan merasa tadzakkara indahu minal ju'. Dia akan merasakan, dia akan ingat di sekitarnya akan kelaparan.
Karena dia telah merasakan sendiri kelaparannya. Ketika itu yang terjadi, hassahu dzalika ala id'amil ja'i. Hal itu akan mendorong dirinya untuk membantu mereka yang kelaparan, membantu mereka yang kekurangan. Sahabat Nahdien yang dirahmati Allah, kepekaan sosial akan muncul jika memang kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang dalam kondisi kekurangan. Dan ini terkadang butuh dilatih, butuh dirasakan, butuh pengalaman untuk bisa merasakan betul. Bukan cuma simpati, bukan cuma hanya di tingkatan kepedulian yang tanpa emosional kita. Maka sungguh-sungguh puasa ini menjadi satu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang impact-nya tidak personal, tapi juga impact-nya, dampaknya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, Islam akan benar-benar rahmatan lil alamin. Ketika puasa tidak hanya dimaknai sebagai ritual. Sahabat Nahdien yang kami muliakan, selama 11 bulan kita senantiasa berkecukupan, makan 3 kali, ataupun 2 kali pun, kita akan merasa tenang, tidak terpikirkan. Lapar melanda kita, perut keroncongan. Dalam kitab yang saya sampaikan tadi, Maqasidus Syiyam, Imam Izzuddin Ibnu Abdus Salam juga menjelaskan, meriwayatkan, para anbiya itu seringkali menahan diri untuk makan. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, itu tidak akan makan sebelum orang sekitarnya itu sudah makan. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa tidak makan? Padahal beliau berkecukupan, mau makan kapanpun bisa. Apa jawabnya? Jawab beliau Nabi Sulaiman, kalau saya makan dan kenyang, maka seringkali kenyang ini melalaikan. Sahabat Nahdien, memang seringkali ketika kita merasa nyaman, diberi nikmat oleh Allah, banyak yang lupa, banyak yang lalai. Baru ketika kita kena musibah, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, baru ingat Allah, ingat sesama. Bukankah kita perlu diingatkan memang, agar kita senantiasa berada di jalur yang benar, sebagaimana doa kita setiap dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk kami ke jalan yang lurus. Maka dalam suasana Ramadan, bulan suci yang mulia ini, maknai puasa kita tidak sekedar ritual hanya menahan makan dan minum, tapi kita abai sebetulnya apa tujuannya kita diwajibkan menahan makan dan minum di bulan Ramadan ini. Maka jika kita sadar dan benar-benar mengetahui betul manfaat fadilah dari puasa ini setelah Ramadan,
atau tepatnya ketika masuk kewajiban berzakat, bukan cuma kita merasa zakat itu sebagai kewajiban, kita akan dengan senang hati, berdasarkan empati yang sudah muncul dari kita, yang kita telah lalui dari proses puasa selama bulan ini. Bahkan pasca Ramadan, kita akan menjadi insanul kamil, orang yang tidak soleh secara personal, tetapi juga soleh sosial. Itulah harapan kita. Itulah yang kita inginkan dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT menjadikan bulan Ramadan ini penuh keberkahan. Tidak cuma keberkahan yang kita peroleh secara pribadi, tetapi juga keberkahan yang melimpah ruah kepada sama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.